Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Dwi Puspitasari dengan NIM 402 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi moderasi dengan selisih nilai mutlak menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya tuh analisis regresi variabel moderasi ini dengan metode selisih nilai mutlak digunakan dengan meregresikan selisih nilai mutlak variabel bebas berstandarisasi dengan variabel yang dihipotesikan sebagai variabel moderasi berstandarisasi. Dengan analisis datanya menghitung nilai standardized variabel bebas dan nilai standardized variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel modernisasi. Langsung aja kita masuk ke langkah-langkah pertamanya. Yang pertama itu saya datanya sama seperti data-data yang di awal. Masukkan saja, copy paste saja data yang di awal. Setelah dimasukkan ke data view, kita masuk ke variable view, di mana variable view ini nanti namanya itu diganti dengan X1, X2. Ini bisa pakai M atau Z, karena ini adalah lambang dari moderasi. Dan Y, kita labelkan X1 menjadi label CED, X2 menjadi profile, dan dimoderasikan dengan side, maaf, dan dependennya nilai ROA. Desimalnya kita ubah menjadi 0 semua, agar lebih menghemat perhitungan. Measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, kita kembali ke data view dulu. Nah, ini udah terganti X1, X2, M, dan Y. Kemudian kita masuk ke dalam analisis standardized. Saya ulangi ya, mohon maaf. Tadi di analyze, terus kita ke deskripsi, habis itu ke deskriptif. Masukkan, kita masukkan X1, CED, dan X2-nya Prover. Kemudian kita masukkan moderasinya juga. Habis itu abaikan yang lainnya. Terus langsung kita save standardize. Langsung kita oke. Nah, ini udah ke jadi deskripsi statistiknya. Habis itu kita silang. Terus kita no ya. Karena nggak usah disimpan. Jadi dari analisis tanda des ini kita menghasilkan Z1 dan ZX1, ZX2 dan ZM. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, kita menghitung selisih nilai mutlak dengan cara kita ke transform, habis itu ke compute variable, di mana ini kita namain jadi moderasi 1, moderasi 1 gitu ya guys. Terus kita pilih alt, habis itu kita ke ABS. Nah, ABS ini kita naikkan, terus ini yang di tanda tanyanya dihapus, terus kita pilih yang di sini.
kita pilih di ZX1, kemudian di atasin gini, dikurang, bentar, sini ya, dikurang sama ZM, diatasin. Yang lainnya kita abaikan, habis itu kita oke. Oke, kita X. Nah, kita udah menemukan moderasi 1. Kemudian kita akan mencari moderasi 2 sama caranya menggunakan transport computed compute variable. Moderasinya ini diganti 2 karena kalau kita masih menggunakan moderasi 1, perhitungannya tidak bisa diubah. Jadi ini harus diganti dulu ya, guys. Nah, di dalam kurungnya ini juga diubah karena kita mau menghitung antara prover, kita naikkan, dikurangin sama ZM-nya. Oke, yang lainnya kita abaikan. Kita pencet OK di sini. Kita silang di sini. Oke, no. Nah, setelah ini kita udah ketemu moderasi 2. Kita udah dapat moderasi 1 dan moderasi 2. Kemudian, langkah selanjutnya adalah analisis regresi linear variabel bebas berstandarisasi ZX, variabel yang dihipotesiskan dengan variabel modernisasi yang telah berstandarisasi, dan selisih mutlak kedua variabel tersebut terhadap variabel terikat. Atau biasa dibilang variabel terikat itu Y. Caranya yang pertama, buka analyze, kita ke regression, habis itu ke linear. Dependennya ini kita masukkan Y atau variabel terikat, masukkan ke dependen. Habis itu independennya kita masukkan ke Z1 yang udah kita hitung tadi. Habis itu prover Z2, ZX2 sama ZM sama moderasi 1 dan moderasi 2 juga kita masukkan. Setelah itu kita oke. Setelah ini kita udah muncul ada variabel enter remote, model summary, ANOVA, dan koefisien, di mana kita memperhatikan antara model summary dan koefisiennya. Nah, dalam dalam analisis ini kita ambil kesimpulannya di koefisiennya. Dari nilai koefisiennya kita dapatkan hasil analisis berdasarkan output koefisien diperoleh regresi variabel CED sebesar min 62 sekian ya, bisa dibaca sendiri ya guys. Habis itu dengan nilai signifikan sebesar 0, mana ya? 0,606 lebih besar dari nilai alfa 0,606 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel CED tidak berpengaruh terhadap ruang. Yang kedua, hasil kesimpulannya berdasarkan output koefisien di provernya ini sebesar min 18,142,4423 sekian dengan nilai signifikan sebesar 0,190 lebih besar dari alfa 0,190 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel profil tidak berpengaruh terhadap ruang. Yang ketiga, analisis hasilnya berdasarkan koefisien regresi size. Ini ya guys, size. Di mana CCD sebesar 10541 sekian dengan nilai signifikan sebesar 0,000
di mana itu lebih kecil daripada alfa 0,00 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel size berpengaruh terhadap ruang. Habis itu kita ke hasil analisis yang keempat berdasarkan koefisien regresi. Regresi di sini di moderasi 1 dengan nilai dadasnya itu 74923170,18 dengan nilai signifikan 0,668, di mana itu lebih besar daripada alfa 0,668 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi tidak berpengaruh kepada ruang. Jadi dari hasil koefisien ini yang tidak berpengaruh ini adalah eh, CED, profil, moderasi. Dan di sini yang berpengaruh adalah size-nya. Jadi begitu guys penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjut sama teman-teman saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrea Salsabila dengan 3 digit yang terakhir 244. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan melakukan uji interaksi. Nah, uji interaksi sendiri ini itu sering juga disebut dengan Moderate Regression Analysis atau MRA. Nah, uji interaksi ini tuh dilakukan dengan cara mengalihkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dengan variabel bebas. Jika variabel hasil perkalian antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu benar-benar moderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Nah, ini kita sudah ada datanya ya. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Kita masukkan row ini ke Dependent. Selanjutnya CED, Size, dan juga Proper itu kita masukkan ke Independent. Lalu kalau sudah seperti ini, kita pencet OK. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari koefisien yang size itu diketahui nilai signifikasi variabel size sebesar 0,00. Ini tuh kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya itu variabel size berpengaruh signifikan terhadap variabel CED. Nah, kita lihat ke model summary-nya. Diketahui nilai R square sebesar 0,411, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel CED dan proper terhadap ROA itu sebesar 41,1%. Selanjutnya, kita pencet transform, lalu compute variabel, lalu kita masukin, kita pencet dulu ini, eh, eh, X1 moderasi. X1-nya tuh CED kita kalikan terhadap moderasi yaitu size. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita buka lagi ke transform compute variable, kita ganti X2M, kita ganti CED ini sama Hopper. Kita masukin, langsung pencet OK. Nah, nih
Kan udah ini ada X1 moderasi dan juga X2 moderasi. Kita hmm, tambahkan dulu labelnya, yaitu hmm, CED X size dan juga salah yang ini proper X size. Oke. Nah, ini udah keluar kan? Harusnya kita analyze lagi. Analyze regresi linear. Nah, kita tambahin ini CED ke CED excise alias X1 moderasi ke independen dan juga selanjutnya X2 moderasi ke independen. Nah, di situ kita pencet OK. Nah, ini udah hasilnya. Nah, kita diketahui nilai signifikasi variabel interaksi CED yang ini tuh uh, CED dengan size itu sebesar 0,350, maka berkesimpulan bahwa variabel CED itu mampu memoderasi pengaruh variabel size. Nah, selanjutnya yang bawah uh, diketahui nilai signifikasi variabel interaksi antara proper dengan size yang ini itu sebesar 0,273. Itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel proper itu mampu memoderasi pengaruh variabel size. Selanjutnya kita lihat model sumarinya. Diketahui nilai R square itu sebesar 0,649. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel CED dan proper terhadap variabel ROA itu setelah adanya variabel memoderasi yaitu size sebesar 64,9%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa setelah adanya variabel memoderasi yaitu size dapat memperkuat pengaruh variabel CED dan proper terhadap variabel ROA. Sekian uji interaksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan lanjut ke uji regresi modernisasi dengan metode residusial. Nah, kita ke variable view. Selanjutnya kita tulis X1, Y, X1 sebagai variabel independen, Y sebagai variabel dependen, M sebagai variabel modernisasi, dan X2 sebagai variabel independen. Desimalnya kita nolkan semua. Label kita tulis CED, ROA, size, proper. Nah, untuk measure kita ganti dengan scale. Nah, setelah itu kita ke data view, kita paste data yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita ke analyze. Yang linear. Kita masukkan dependen dengan modernisasi. Independennya kita X1, save, unstandardized, continue,
Oke. Nah, sudah muncul outputnya. Kita langsung close saja. Selanjutnya kita ke analyze lagi, regression, linear. Kita ganti dengan proper atau X2. Save, unstandardize, continue. Oke. Kita close lagi. Kita lanjut ke regresi residual yang gabungan. Kita ke analyze lagi. Regression, linear. Kita masukkan variabel independennya. X1, X2. Save, unstandardize, continue. Oke. Kita close. Nah, saat ini kita lanjut ke transform untuk mencari nilai mutlaknya. Compute variable. Kita tulis saja uprise. Kita pilih function L. Kita naikkan apps. Kita pilih residual 3. Oke. Nah, selanjutnya kita ke analyze lagi. Regression, linear. Kita reset dulu. Variabel dependen kita isi dengan price. Dan independennya kita isi dengan row atau variabel Y. Save, of standardize, continue. Oke. Nah, ini adalah nilai akhirnya. Kita langsung ke koefisien saja. Di mana koefisien dari variabel Y sebesar Y atau ROA sebesar 0,234 dengan nilai T hitungnya itu adalah 8,411 lebih kecil dari nilai T tabel atau signifikasi dari variabel Y atau ROA itu kurang dari 0,001 yang berarti kurang dari 0,05 atau bisa dibilang signifikan. Dapat kita simpulkan bahwa variabel Y atau ROA memodernisasi variabel X1 atau CED, X2 atau proper terhadap variabel M atau size. Sekian, terima kasih.